Alhamdulillah Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih dilimpahi banyak anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak pundi-pundi amal. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari rasa syukur kita, mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Iman dan takwa senantiasa kita pegang teguh, karena hanya dengan iman dan takwalah kita akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kebahagiaan hidup fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak cara ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak cara ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas,
ba'idun minan nar. Kata Rasulullah, orang yang memiliki sifat ringan tangan, orang yang memiliki sifat dermawan, memiliki sifat kepedulian sosial yang tinggi di antara sesama. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaribum minallah, akan dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, pun akan disenangi dengan sesama manusia. Qaribum minal jannah, dan dia akan didekatkan dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Akan tetapi sebaliknya, orang yang mempunyai sifat bakhil, tidak peduli kepada sesama, berat tangan, tidak pernah ingin membantu kepada sesama, maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'idum minallah, dia akan jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, dia pun akan dijauhi oleh sesama. Ba'idum minal jannah, dia pun akan dijauhkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaribum minan nar, justru dia akan didekatkan dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir redaksi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi, wal jahil sakhiyun, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti banyak tentang ilmu agama, tetapi dia dermawan, tetapi dia ringan tangan, tinggi kepedulian sosialnya kepada sesama. Maka kata Rasulullah, ahabbu minallahu jalla wa jalla, maka dia lebih dicintai dibandingkan orang yang alim, min alimin bakhilun, dibandingkan orang yang mengaku dirinya alim, memahami tentang banyak ilmu agama, tetapi bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memperhatikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa begitu pentingnya sifat kedermawanan yang harus ada pada diri kita, apapun bentuknya, selama kita mempunyai sifat peduli, ringan tangan, ringan hati, suka membantu kepada sesama, tidak terbatas pada materi. Kalau kita punya tenaga, bisa kita perbantukan untuk sesama, kita gunakan tenaga kita. Ketika kita punya ide, gagasan dan pikiran yang bisa membantu untuk syiar, yang bisa membantu untuk kemanfaatan bersama, maka itu pun bagian dari sifat sakhiyun, sifat kedermawanan kita. Jangan kemudian kita dermawan masih menunggu ketika kita kaya, ketika kita punya harta. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam diri kita, memang sifat bakhil itu adalah besar potensinya di masing-masing individu. Akan tetapi ketika sifat bakhil itu kita terus turuti, maka sungguh merugilah kita, akan dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak ibadah kita, seberapa pintar ilmu kita, ketika bakhil, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dicintai dibandingkan dengan orang yang bodoh, akan tetapi mempunyai sifat dermawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu mari
kita introspeksi diri. Sudahkah sifat kedermawanan kita menguasai diri kita, atau sebaliknya sifat bakhil masih menguasai diri kita, yang sedikit pun kita tidak ada kepedulian sosial, yang sedikit pun kita tidak ada kepedulian kepada sesama, maka sungguh itu adalah ajakan nafsu dan syaitan beserta bala tentaranya yang menginginkan untuk kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang pendekatan ketauhidan kita kepada Allah, justru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi kauni akhihi. Sungguh Allah akan memberikan banyak pertolongan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut mau memberikan pertolongan kepada sesama. Mafhum mukhalafah dari sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, semakin banyak kepedulian sosial yang kita lakukan di antara kita, maka semakin banyak pula Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ini adalah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini seyakin-yakinnya. Ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tolonglah sesama, pedulilah kepada sesama. Wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi kauni akhihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hari itu memiliki 2 malaikat, yang mana malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk mendamping dari setiap individu manusia yang ada di dunia ini. Di setiap paginya satu malaikat berdoa kepada Allah, Ummahumma a'ti munfikun khalafan. Ya Allah, gantilah harta yang telah diinfakkan oleh seorang hamba ini, gantilah harta yang telah disedekahkan oleh fulan ini. Tapi satu malaikat yang lain berdoa sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hilangkanlah harta yang dimiliki seorang fulan yang bakhil ini. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yusibul ibad fihi illal malakani. Tidaklah ada dalam seorang hamba yang mendampingi seorang hamba ada 2 malaikat. Fayaqulu ahaduma, salah satu dari malaikat itu mereka mendoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah harta yang telah diinfakkan, yang telah disedekahkan bagi orang yang mempunyai sifat dermawan ini. Setiap hari malaikat itu berdoa kepada Allah jika hamba Allah tersebut mempunyai sifat dermawan dan peduli kepada sesama. Akan tetapi jika seorang hamba tersebut mempunyai sifat bakhil, maka malaikat itu pun berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Hilangkanlah harta bagi orang-orang yang bakhil, hilangkanlah keberkahan harta dari orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang peduli kepada sesama, pribadi yang mempunyai kepekaan sosial, pribadi yang mudah dan ringan untuk membantu kepada sesama.
karena dengan itu kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka pedulilah kepada sesama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.